GKI Kuitang. Halo teman-teman, apa kabar? Hai Kak. Wah, senang sekali ya. Hari ini panggung boneka boleh ada di sini bersama teman-teman sekolah minggu GKI Kuitang. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk. Ada Karin. Ya. Wah, manis ya Karin. Ada juga Ica. Yang terakhir ada siapa nih? Nah, di sini juga ada kakak sekolah minggu kita, Kakak Prisen. Nah, adik-adik, karena sekarang kita udah berkumpul nih di sini semuanya, mari kita puji Tuhan yuk dengan mari kita bersukaria. Dengan semangat ya adik-adik, dan penuh dengan sukacita dan bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita ulangi lagi adik-adik dari awal sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Puji semangat adik-adik. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Wah, ada yang sibuk bernyanyi loh adik-adik untuk mengisi pujian di ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Itu suara siapa ya? Adik-adik dengar tidak? Kira-kira itu suara siapa ya? Ica, kamu latihan gak sih? Kok suara kamu masih kayak kemarin? Aku latihan kok. Bahkan setiap aku mandi, aku pasti latihan di kamar mandi. Tapi Ica, Halo semuanya. halo kakak. Kalau latihan, jaga jarak ya adik-adik. Siap. Tadi kakak dengar dari luar ada suara ribut-ribut kenceng banget. Ada apa sih? Ini loh kak. Nggak ada apa-apa kok, Kak. Oke lah, kalau begitu sekarang kita mulai latihan kita ya. Kalian siap? Siap kak. Oke, kita mulai dengan solmisasi. Mulai. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Aduh. Kakak bingung nih. Siapa yang bernyanyi dengan suaranya tidak baik, tidak enak didengar? Siapa nih? Teman-teman di rumah, ada yang tahu siapa ya yang suaranya nggak enak didengar? Siapa? Ica. Oh, aduh Ica. Selama di rumah, kamu sering berlatih nggak sih? Iya, Kak. Maaf. Ica, 3 hari lagi kita akan tampil di ibadah sekolah minggu online.
tapi kamu jarang latihan. Bagaimana bisa memberikan suara yang terbaik untuk Tuhan kalau jarang latihan? Iya Kak, maaf, Ica janji. Ya sudah, kalau begitu latihan hari ini selesai ya. Kalian harus rajin berlatih, terutama kamu Ica. Iya Kak. Ternyata adik-adik, suara Ica terdengar tidak enak. Tahu nggak kenapa? Iya, benar. Karena Ica jarang berlatih. Dan sepertinya ya, Kak Priscil kecewa sekali loh dengan hasil latihan hari ini. Ngomong-ngomong, pada tahu nggak sih di mana si Fani? Ada yang ngeliat Fani nggak? Ayo kita panggil Fani sama-sama yuk. Sampai hitungan 3 kita panggil sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Fani, Fani. Duh, apaan sih? Teman-teman berisik banget. Panggil-panggil aku. Kalian kangen ya sama aku. Hehehehe. Aduh, sebenarnya ya aku males banget. Menurut teman-teman, suara Ica bagus nggak? Hah? Apa? Kalau menurut aku ya, suaranya Ica itu nggak bagus. Kayaknya dia nggak usah ikut aja nyanyi. Buat malu aja. Kalau dia nyanyi, aku malu. Hahaha. Latihan saja jarang. Bagaimana suaranya mau bagus? Setiap disuruh latihan, pasti dia selalu ada alasan. Malas lah, capek lah, sakit lah. Aduh, banyak banget deh alasannya. Udah dulu ya teman-teman. Dah. Ternyata Fani sepertinya tidak suka dengan Ica. Iya nggak sih adik-adik? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Penasaran nggak? Yuk kita lanjutkan ceritanya. Aku sedih. Kenapa sih aku nggak bisa nyanyi? Dan kenapa suara aku nggak sebagus Karin? Ica, kamu kenapa nangis? Aku sedih Karin. Kakak Priscil. Kakak Priscil? Kenapa Kakak Priscil? Kakak Priscil sepertinya kecewa dengan aku yang jarang latihan sehingga suaraku. Sudah ya, Ca. Kamu jangan sedih. Kita latihan bareng saja yuk. Aku akan bantuin kamu. Kamu beneran? Iya, beneran. Yuk kita latihan. 1, 2, 3. Yesus pokok dan hitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Ica, sudah aku bilang suara kamu itu nggak bagus. Kenapa kamu masih mau ikut nyanyi juga sih? Malu-maluin aja kamu. Fani, kamu tidak boleh seperti itu. Sudah aku mau pergi saja. Nanti sakit telingaku dengan suara kamu, Ica. Tuh kan, benar. Ica, sudah ya, omongan Fani nggak usah kamu dengar. Aku nggak mau ikut nyanyi aja. Aku malu. Ica, kamu nggak boleh seperti itu. Aku udah bilang sama kakak
adik-adik. Bagaimana ini? Ica nggak mau nyanyi lagi loh. Padahal kan mereka akan tampil. Bagaimana ini? Ica, suaranya saja nggak bagus. Masih mau ikut nyanyi? Iya nggak teman-teman? Lebih baik si Ica nggak usah nyanyikan. Sakit telinga aku kalau dengar Ica nyanyi. Fanny, kamu tidak boleh seperti itu. Iya kak, iya. Terus Fanny harus seperti apa? Kan suaranya Ica memang nggak bagus. Jadi lebih baik nggak usah nyanyi. Fanny, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghasilkan buah yang baik. Maksudnya adalah kita harus senantiasa melakukan kebaikan kepada siapapun. Jadi, kamu harus bersikap baik kepada Ica. Oh, begitu ya kak. Sebagai anak Tuhan, aku harus menghasilkan buah yang baik. Iya Fanny, coba kita lihat dalam Alkitab. Adik-adik yang di rumah, kita buka Alkitab kita yuk. Dari Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 6. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, dalam firman hari ini Yesus berkata bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. Bapa adalah pemilik usahanya dan kita adalah ranting-rantingnya. Lalu dunia ini adalah kebun anggur bagi kita semua. Nah, dalam firman Tuhan ini, Yesus berkata bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. Bapa adalah pengusahanya dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan dunia tempat kita tinggal saat ini adalah kebun anggur milik Tuhan. Saat kita percaya pada Tuhan Yesus, kita harus berbuah, tidak boleh tidak berbuah. Karena jika kita tidak berbuah, maka kita akan dipotong dari pokoknya. Dan lalu akan menjadi kering dan dibakar. Kita tidak ada gunanya lagi adik-adik. Tetapi ada yang harus kita ingat, bahwa kita harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dan kita harus terus berbuah. Bagaimana caranya adik-adik? Dengan tekun berdoa, dengan membaca firman, sehingga kita selalu dekat dengan Tuhan. Begitu Fanny. Wah, begitu ya kak. Ya udah deh kak, aku akan berbuat baik kepada Ica karena aku adalah anak Tuhan. Dengan cara apa? Hayo. Aku tahu aku harus minta maaf atas kesalahanku dan aku harus membantu Ica agar ia bisa bernyanyi dengan baik. Betul sekali Fanny. Fanny harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Fanny harus melakukan dan menghasilkan buah. Jadi perkataan kita, perbuatan kita harus mencerminkan kebaikan ya. Oke kak, kalau begitu aku cari Ica dulu ya. Oke Fanny, yuk kita cari sama-sama. Yuk kak. Wah, akhirnya Fanny mau meminta maaf dan mau bantuin Ica. Semua itu dilakukan karena Fanny mau loh menghasilkan buah yang baik. Adik-adik juga mau kan menghasilkan buah yang baik? Kalau begitu, kita saksikan lagi yuk ceritanya. Bagaimana ya? Aku bingung. Aku kan gak bisa nyanyi. Suaraku juga gak bagus. Ya kan teman-teman? Jadi lebih baik aku gak usah ikut nyanyi aja ya. Ya kan teman-teman? Tidak Ica, aku yakin kamu pasti bisa. Iya kan teman-teman?
bagaimana ya? Iya Ica, kamu harus ikut nyanyi. Aku minta maaf ya, karena aku sudah meledek kamu. Aku janji, aku akan bantuin kamu latihan nyanyi sampai kamu bisa. Iya Pani, aku udah maafin kamu kok. Tapi kayaknya aku nggak usah nyanyi. Suara aku kan nggak bagus. Aku janji, aku akan bantuin kamu sampai suara kamu jadi bagus. Iya Ica, aku juga mau bantuin kamu kok. Ayo Ica, kita nyanyi sama-sama di ibadah sekolah minggu online nanti. Iya Ica. Bagaimana ya teman-teman? Aku ikut nyanyi atau enggak ya? Kamu harus ikut nyanyi Ica, karena ada Fani, ada Karin, ada kakak juga yang mau bantu kamu. Ya udah deh, aku ikut nyanyi. Hore! Wah, kakak senang dengarnya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memang harus menghasilkan buah yang baik. Setiap perkataan kita, perbuatan kita. Jadi, kita harus berkata yang baik. Tidak boleh meledek teman. Harus berbuat baik kepada teman ya. Jadi, sekarang kita latihan lagi yuk. Ayo. Aduh, senengnya ngelihat Ica mau kembali ikut berlatih ya adik-adik. Apalagi ada Kak Prisel, ada Fani dan juga Karin loh yang mau bantu Ica. Kalau kata Kak Prisel, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu menghasilkan buah yang baik melalui perkataan dan perbuatan kita. Hayo, siapa di sini yang mau selalu menghasilkan buah yang baik? Saya. Iya adik-adik, menghasilkan buah yang baik berarti yang pertama, perkataan kita harus selalu baik, tidak boleh meledek teman. Yang kedua, perbuatan kita juga harus selalu baik, seperti untuk membantu teman-teman sekolah minggu GKI Kuitang untuk menghasilkan buah yang baik. Jadi, cerita panggung boneka hari ini sudah selesai adik-adik. Semoga adik-adik selalu menghasilkan buah yang baik ya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Dengan semangat dan penuh sukacita ya adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi ya adik-adik. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Nah, adik-adik, kita akan membuat aktivitas berbentuk hati, ya. Nah, seperti ini nanti kita buatnya. Nah, bahan-bahan yang diperlukan, Kak Hermin di sini menggunakan kertas origami. Kalau adik-adik nggak ada origami, kertas yang lain juga boleh, karton juga boleh. Nah, yang dibutuhkan kertas, kemudian spidol atau pensil warna, dan gunting. Nah, caranya kertas yang sudah kita pegang kita lipat adik-adik seperti ini. Kita lipat dua, kemudian lihat ya, kita pegang ujungnya seperti ini. Nah, lalu kita gunting buat hati. Seperti ini ya adik-adik. Ya, nah ketika kita buka, jadi deh hatinya. Nah, lalu kita tulis dengan spidol tadi. Aku mau berbuat baik pada sesama. Seperti ini adik-adik. Kemudian nanti kita boleh taruh di pintu atau taruh di meja kita, supaya kita ingat selalu bahwa hari ini firman Tuhan kita mengajarkan bahwa kita harus berbuat baik kepada sesama. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nih, seperti minggu lalu ya, adik-adik bisa memasukkan persembahannya ke dalam amplop kosong. Dan nanti minta tolong mama atau papa untuk menyerahkan persembahan adik-adik ke gereja. Oke adik-adik? Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Sejuta, Setia, Jujur, dan Taat. Oke adik-adik, kita mau berdoa persembahan, tunjukkan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan pada saat ini. Inilah persembahan kami Tuhan Yesus, terimalah ini dan biarlah ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak ada dua pengumuman penting. Yang pertama, aktivitas yang sudah adik-adik buat tadi, minta tolong mama sama papa untuk difoto dan mengirimkan fotonya ke WA grup orang tua di masing-masing pos sekolah minggu ya adik-adik. Nah yang kedua, jangan lupa minggu depan tanggal 24 Mei kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Nah adik-adik, sekarang mari kita memuji Tuhan dengan bersukacita dan berjuang untuk menghasilkan buah yang baik. Ayo adik-adik, kita puji Tuhan dengan Yesus pokok dan kita lihat caranya. Yesus
Ayo adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan untuk ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami rindu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik dalam perkataan dan perbuatan kami. Berkati kami bersama keluarga kami, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang panggung boneka GKI Kuitang pamit dulu ya. Sampai jumpa. Dadah.